Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Buat kalian yang menonton video ini, tapi di sini sudah malam ya, konbanwa. Akhirnya di video ini hari dimana saya baru bangun tidur ya, habis libur. Tapi hari ini libur 2 hari sih, besok, hari ini sama besok. Dan yang perlu kalian tahu, kemarin tuh saya baru banget pulang kerja ya kan, makan langsung tidur 1 hari. Ini baru bangun jam 5 berapa tadi, 5.15 baru bangun, mandi, terus makan. Dan ini saya buat video sembari sambil ngopi, sambil ngerokok nih guys, cemilan saya malam hari ini. Ini maaf banget nih ya, di sini karena nggak ada meja yang kecil. Jadi saya setiap buat video kayak gini tuh pasti lesehan. Dan mohon maaf untuk background yang di belakang itu pating jelalat ya. Bener-bener nggak rapi banget saya. Tuh tadi yang baru pulang yang ini guys ya. Apa? Tadi pagi tuh langsung saya lampiasin semua pakaiannya, langsung saya taruh, nyiapin makan. Walaupun makannya tiap hari itu nasi telur, tapi enak sih. Oke, jadi di video kali ini saya mau ngebahas tentang persyaratan bekerja di Jepang, magang ya, Kensuse, yang berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama tuh, yang banyak banget ditanyakan untuk para calon-calon yang ingin bekerja di Jepang, khususnya Kensuse magang. Yang pertama, masalah umur. Banyak banget yang menanyakan tentang masalah umur. Sebenarnya tuh di Jepang, di sini khususnya di perusahaan di tempat saya ini ya. Di Jepang tuh ini guys, sebenarnya apa ya? Umur itu nggak jadi patokan. Ada sih yang jadi patokan paling nyampe berapa tuh ya? Padahal di sini tuh orang Cina ya. Orang Cina, orang Vietnam kan. Bapak-bapak guys. Banyak banget bapak-bapak yang setara dengan saya. Jadi kan setaranya kayak gini. Yang lain kan kebanyakan pada jalurnya kan TG nih. TG sama asli orang Jepang di sini tuh namanya Sain ya kan. Tapi yang bapak-bapak itu sama seperti saya, Kensuse. Dan saya juga heran, kok umur segitu bisa ya bisa ini loh, bisa proses Kensuse kayak gini, magang ya. Tapi kenapa di Indonesia tuh mempersulit di masalah umur ya? Anehnya gitu. Padahal di sini pas saya awal datang tuh di sini, awal kerja kan, kaget ya. Bener-bener kaget. Kagetnya apa? Bapak-bapak banget loh. Umur-umuran seumuran ini loh. Bapak saya bukan sih. Seumuran ini. Berarti kayak umur-umur 45-an, 45-an. Tuh bisa loh, bisa kerja di sini kan. Anehnya itu. Kenapa di Indonesia mempersulit masalah umur? Bahkan di LPK itu ada minimal maksimalnya kan. Minimalnya 18 tahun,
maksimalnya 30 tahun. Padahal di sini ya, orang Cina yang bekerja di Jepang ada yang lebih dari 30. Setara dengan saya Kensuke sama magang. Entah kenapa di Indonesia tuh apa-apa dipersulit ya, aneh banget. Dan yang kedua nih, yang kedua juga banyak yang dipertanyakan tentang masalah tinggi badan. Kemarin di YouTube aku ada yang nanya tinggi badannya berapa. Terus dia jawab kan ya 100 berapa itu? 150-an apa berapa. Asal kalian tahu nih, di sini juga banyak orang Vietnam tuh tinggi badannya berapa kalian tebak? 150-an. Segini saya. Nih, ini pundak saya nih. Segini nih pundaknya orang Vietnam tuh segini. Bisa kerja di sini kan. Sama-sama jadi tim produksi di sini kan. Tapi kenapa loh? Lagi-lagi di Indonesia mempersulit dengan kriteria tersebut. Toh juga orang Jepang sebenarnya menjadi peluang besar loh mencari apa pekerja asing, pemagang ya, pemagang di sini untuk bekerja di sini. Karena apa? Gaji pemagang dibayarkan itu nggak seberapa loh, nggak seberapa dengan pekerja asli di ini, orang asli Jepangnya kerja di sini ya. Tapi kenapa di Indonesia mempersulit dengan kriteria-kriteria seperti itu? Anehnya gimana gitu. Padahal di Genba saya banyak kok orang-orang yang secara istilahnya tuh tinggi badannya nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Makanya kadang saya bingung dengan aturan-aturan LPK seperti itu ya. Padahal tinggi badan tuh nggak jamin kok, nggak jamin apa sih, nggak ngaruh, serius. Yang penting tuh kalian bisa komunikasinya, walaupun cuma berapa doang ya, berapa kata doang. Yang penting itu niatnya mau bekerja, mau magang di sini ya. Orang Cina, orang Vietnam aja banyak kok di sini. 2 poin tadi ya yang benar-benar bikin saya bingung sama persyaratan yang di Indonesia. Kadang ada teman saya yang umur udah 30 nanya, umur segini bisa enggak ya bekerja di Jepang? Pengen kayak kamu. Kadang kasihannya kayak gitu, guys. Cuman di Indonesianya benar-benar minta ampun, mempersulit mempersulit orang Indonesianya sendiri yang ingin bekerja di Jepang. Yang ketiga nih, tadi kan masalah yang pertama kan masalah umur kan ya, dua tinggi badan, dan yang ketiga ini yang terakhir, tiga, apa yuk kalian tebak poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah biaya. Biaya, paling ditanyakan biaya. Waktu saya awal berangkat banyak banget yang ditanyakan itu biaya. Nggak jauh dari ini apa, umur sama biaya. Banyak banget masalah nanya biaya kayak gini. Berangkat ke Jepang berapa sih harus modalnya? Modalnya harus berapa? Harus pengeluaran berapa uang? Sebenarnya ada ini loh, ada cara
yang bagaimana itu kalian bisa bener-bener nggak ngeluarin uang sepeser pun ya kan. Banyak cara, tergantung kaliannya masing-masing. Cuman berhubung di yang sekarang-sekarang tuh makin sulit karena berbagai banyak kasus nih ya, terutama di saya nih. Jadi di saya tuh pernah ada, baru kemarin malah, senpai saya, senpai yang di LPK itu, yang udah lama lah, ya berarti baru berapa bulan tuh kerja, tuh kabur ya, kabur entah kenapa, kabur di pekerjaan. Jadi yang jadi masalah itu ijazah loh. Persyaratan dokumennya itu ditahan saya sama LPK dan dikembalikan nanti setelah 6 bulan bekerja, baru bisa diambil dari pihak keluarga. Jadi sebenarnya untuk biaya di Jepang, bekerja di Jepang tuh, kalau dari sistem LPK mahal guys. Saya bilang mahal. Karena apa? Karena di LPK itu benar-benar alap-alap ya. Istilahnya alap-alap itu apa? Padahal dari pihak Jepang nyari orang asing ke ini apa? Pihak pihak Jepang nih, pihak Jepang narik narik orang Indonesia, pekerja asing tuh bayar sendiri guys ya. Orang Jepangnya bayar, kitanya aja yang tinggal berangkat. Kan kita sendiri kan yang jadi ini, yang jadi tabungannya para bos-bos di Jepang. Tapi kenapa kita malah bayar loh? Anehnya seperti itu. Bahkan saya di LPK waktu saya ini berangkat, kalian tahu berapa biaya yang saya keluarkan? Tuh hampir 80 juta. Kalau di total semuanya ada 80 juta. Dan di uang tersebut meliputi tentang banyaknya tes-tes yang enggak karuan. Ada inilah, pertama dari jobnya saja 70 juta, bener-bener parah, 70 juta. Sedangkan saya dengar dari berita-berita kayak itu, padahal dari Jepang ke Indonesia itu bener-bener nggak mungut biaya ya. Tapi kenapa di Indonesia ingin bekerja di Jepang malah ngebuang biaya segede itu? Uangnya dikemanain loh? Harusnya kan pihak LPK ngasih ini loh, ngasih keringanan lah, walaupun nanti bisa kerja di Jepang kan setidaknya bayar per bulannya aja ya kan, bayar per bulan sekian sekian, baju untuk ini sekian sekian. Tapi kenapa sampai berjuta-juta loh? Anehnya seperti itu. Saya aja sebenarnya nyesel sih, tapi nyeselnya nyesel karena gak gak ini sih. Nyeselnya karena apa sih? Nggak cari info dulu ya. Nggak cari info dulu biaya yang murah di mana dan yang bener-bener nggak abal-abal itu gimana. Soalnya waktu saya sebelum berangkat di sini tuh benar-benar dibingungkan dengan sebuah uang tersebut, yang dimana jadi awal waktu saya berangkat tuh waktu awal saya sekolah tuh mau ikut job nih, bayar 10 juta. Setelah
setelah lolos job bayar lagi 10 juta, jadi kan kurangnya 50 juta tuh biaya job. Nah, waktu bingungnya itu loh, waktu awal dengar-dengar saya dengar-dengar lolos job harus dalam jangka berapa minggu itu benar-benar harus bayar ini penambahan 10 juta lagi. Pusingnya dari mana uang 10 juta itu. Benar-benar nggak mikir banget. Untungnya saya punya kakak yang benar-benar baik banget, bisa benar-benar nolong saya sampai di titik ini. Karena dari awal sampai saya bisa bekerja di sini itu karena dukungan dari kakak saya yang pertama itu. Dan gajian selama saya di sini benar-benar fokuskan dulu buat membayar utangnya saya sama kakak saya berjuta-juta itu. Walaupun saya di sini makannya cuma kadang ya sayuran biasa sop-sop. Nggak pernah saya makan enak di sini. Paling enak ya beli daging ayam kayak gitu doang paling digoreng buat cemilan. Derita orang magang ternyata seperti ini, guys. Jadi tadi itulah ya 3 poin yang saya bahas tadi mengenai tadi 3 poin tersebut sepertinya tidak masuk akal ya, sangat tidak masuk akal. Dan buat kalian yang ingin bekerja di Jepang, saya sarankan nih, cari tahu dulu informasi dari LPK tersebut ya. Karena di zaman sekarang LPK kayak gitu tuh banyak banget. Terutama di wilayah saya Jawa Tengah. Wilayah Jawa Tengah maksimal biaya jobnya 70 juta lebih. Bener-bener parah. 70 juta loh. Udah kebeli motor berapa tuh? Motor Beat berapa? 2 kan? Apa 3 sih? Berarti kalau beli motor PCX sama Beat ya dapat 2. Makanya saya di sini sebisa mungkin pengen hemat ya buat nanti modal di ini, modal pesangon saya, tabungan saya. Cuman karena di sini apa-apa serba mahal jadi bingung. Masa iya mau makan nasi telur terus kan enak kan perutnya. Bersyukur sih bersyukur ya guys ya. Bisa makan, walaupun bisa makan nih tapi kan yang namanya bosan itu pasti ada. Benar-benar sabar. Oke, jadi videonya sampai di sini aja dulu ya. Saya habis ini mau cuci ini kusut kaos kaki ya. Karena 3 hari berturut-turut, ada yang 1 minggu nggak saya cuci, benar-benar baunya kecut. Oke, jadi saya mau tutup videonya. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Semoga dapat pencerahan dari saya. Dan buat kalian yang ingin segera berangkat di Jepang, saya doakan semoga cepat berangkat. Dan yang sudah menonton video ini jangan lupa di share, komen ya. Komen paling penting. Oke? Oke, yoroshiku onegai shimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.